Oke, jadi pada soal nomor satu ini eh, ada 4 pertanyaan, yaitu apa jenis ketidakselarasan yang ditunjukkan pada huruf X ini, dan yang B itu apa jenis hubungan stratigrafi antara C dan D. Terus ada lagi yang C, apa jenis hubungan stratigrafi F dan G. Terus ada lagi yang D itu apa jenis hubungan stratigrafi A dan B. Oke, jadi yang pertama kita akan jawab yang A. Yang A itu apa jenis ketidakselarasan yang dibentuk oleh huruf X. Dari data yang disampaikan di sini, kita bisa jawab ketidakselarasan ditunjukkan oleh huruf X adalah angular unconformity. Terus kalau dari soal yang B, ini apa jenis hubungan stratigrafi C dan D? Yang C dan D, jenis hubungan stratigrafi antara C dan D adalah angular unconformity. Terus yang C, apa jenis hubungan stratigrafi F dan G? F dan G bisa kita lihat kalau hubungan stratigrafi F dan B adalah conformity. Terus kita bisa lihat yang D, apa jenis hubungan stratigrafi A dan B? A dan B adalah jenis hubungan A dan B adalah unconformity. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi di sini ada gambar, kita disuruh kayak ngejelasin tentang gambar tersebut, itu peristiwa apa yang terjadi dan segala macam. Maksudnya itu kan gambar sesar dan kita harus ngejelasin itu sesar apa. Nah, kalau gambar yang ini sebenarnya itu kita disuruh kayak jelasin itu sesar naik apa turun. Tapi kalau menurut saya, karena dari cakupan fotonya ini kayak kurang jauh atau kurang lebar, kita jadi nggak bisa ngeliat yang foot wall-nya, mana yang hanging wall-nya, atau kayak mana yang bergerak sama mana yang diem. Soalnya kalau dari gambar yang di sini, ini cuman diliatin kayak ada 2 bidang yang gak sejajar, terus ada garisnya kayak gitu. Kenapa kita bisa lihat gak sejajar? Karena ini sama ini kayak gak nyambung gitu loh. Yang atas sama yang bawah, yang sisi ini dan ini tuh kayak gak nyambung gitu. Harusnya kita bisa bilang itu kalau sesar naik atau sesar turun kalau misalnya kita bisa ngelihat mana yang bagian daerah yang kebanyakan diem sama daerah yang kayak bergerak ke atas atau ke bawahnya gitu. Ya gitulah. Terus kalau yang ini ini sesar menganan, bukan sesar kanan. Tadi saya salah tulis. Kenapa kita bisa bilang itu sesar kanan? Karena kalau kita dari sisi ini, kita lihat di daerah yang bergerak ini tuh ke kanan. Cuman kalau kita dari daerah sini, kita lihat daerah yang bergerak itu juga ke kanan. Karena itu kenapa disebut sesar menganan. Terus kalau yang ini, kalau kita lihat misalnya bagian sini yang disuruh jadi footballnya, terus kan yang bagian hanging wall ini yang naik yang ini, nah itu disebutnya sesar naik. Cuman kalau kita dari sini, kita footballnya di sini, yang bagian hanging wallnya yang ini yang turun, itu disebutnya sesar turun. Cuman kalau ini karena menurut saya ini cakupannya kurang jelas, jadi kita nggak bisa kayak mastiin secara langsung. Terus ini lanjut nomor 3. Apa yang dimaksud dengan stress dan strain di geologi struktur dan deformasi batuan? Jelaskan secara singkat, namun cukup pembahasan geologinya saja. Stres itu proses terjadinya akibat suatu gaya yang menyebabkan proses pada batuan. Jadi ya proses pada batuan tuh yang proses perubahannya pada batuan gitu, dari fisika atau dari kimia atau dari segala macam gitu. Nah, strain itu hasil dari prosesnya itu. Oke. Terus kalau di yang B tentang deformasi
deformasi mekanisme brittle dan ductile. Deformasi mekanisme brittle menyebabkan perubahan permanen. Terus kalau deformasi mekanisme ductile merupakan perubahan yang tak dapat diubah pada bentuk volume batuan yang kena stres melebihi batas limit elastis. Selanjutnya 4. Sebutkan dan jelaskan petroleum system beserta 5 elemen utamanya. Kemudian apa perbedaan antara resource dan reserve pada sumber daya minyak gas dan gas bumi. Konsep yang menyatukan elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi elemen adalah source rocks, reservoir rocks, migration road, terus seal rock dan trap. Source rock itu batuan sedimen berbutir halus yang menghasilkan minyak dan gas. Terus kalau reservoir rock itu batuan yang menyimpan fluida, bisa air, minyak, gas yang terakumulasi. Jadi fluidanya itu mengakumulasi air, minyak, dan gas. Terus migration road adalah proses migrasi hidrokarbon dari batuan induk ke daerah tekanan yang lebih rendah. Terus kalau shale rock itu kayak batuan penyekat gitu. Jadi kayak batuan penyekat sebagai penghambat migrasi hidrokarbon ke tempat yang lebih jauh. Terus kalau trap, apa itu trap? Trap itu kayak perangkap akumulasi minyak dan gas. Terus kalau kemudian apa perbedaan resource dan reserve pada sumber daya minyak dan gas bumi? Kalau resource adalah material yang terakumulasi data geologi, geofisika, geokimia, namun belum real. Kalau reserve itu material yang terakumulasi data geologi, fisika, dan kimia dan sudah real, dan sudah terbukti real. Terus lanjut nomor 5. Sebutkan dan jelaskan satu saja jenis endapan mineral. Ini saya kasih tanda A biar kayak lebih gampang bedanya gitu. Yang ini saya kasih lambang B biar gampang bedanya gitu. Yang B itu kemudian berikan contoh kasus lokasi yang sedang ditambang pada sekarang. Kalau ini saya kurang yakin, ini kayaknya salah. Sebutkan dan jelaskan endapan mineral. Contohnya itu kayak endapan pegmatit adalah suatu endapan dari batuan beku yang biasanya bersifat granitik dan memiliki ukuran yang sangat kasar. Kristalnya, maksudnya ukuran kristalnya itu sangat kasar, lebih besar dari 2,5 cm. Contoh lokasinya itu ada di Sulawesi Tengah. Terus ada soal nomor 6. Sebutkan perbedaan mendasar peristiwa alam geologi dan bencana alam geologi. Nah ini kemarin sebenarnya juga dibahas nih pas lagi di kelas. Jika terdapat terus ada pertanyaan lagi, jika terdapat gempa 9,8 MW, gempa ini dikasih tanda kurung gempa Palu di tahun 2018 hanya sekitar 7,3 MW yang terjadi di tengah hutan di mana tidak ada manusia, aset ekonomi maupun dampak sosial yang merugikan. Apakah hal terus disebut bencana alam? Jadi sebelumnya kita tuh pernah dijelasin juga sama Pak Ramadan di kelas, dibilangin kalau apa itu peristiwa geologi dan bencana alam geologi. Peristiwa alam geologi itu perubahan bentuk bumi yang nggak ada korban jiwanya, atau proses perubahan bentuk bumi yang nggak ada korban jiwanya dan tidak merugikan. Seperti yang ditulisnya, peristiwa geologi adalah proses alam, tidak ada campur tangan makhluk lain dalam perubahan bentuk bumi, dan tidak ada korban jiwa ataupun kerugian. Terus, apa itu bencana alam geologi? Bencana alam geologi itu sebenarnya juga sama, cuman ada korban jiwa dan mungkin juga ada kerugian. Proses peristiwa alam geologi yang ada korban jiwanya ataupun ada kerugiannya. Terus kita lanjut. Ini dikasih contoh.
dikasih contoh data di mana terdapat gempa yang sangat besar 9,8 MW yang itu sangat besar, di mana kalau gempa di Palu itu cuma sekitar 7,3 MW yang terjadi di tengah hutan, tapi nggak ada kayak korban jiwa, nggak ada kerugian aset ekonomi maupun dampak sosial yang merugikan. Apakah hal tersebut disebut bencana alam? Bukan, karena yang disebut bencana alam itu bencana alam geologi itu dimana kalau ada peristiwa alam geologi yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian atau korban jiwa. Seperti yang kita baca di sini, peristiwa yang diterakan pada data tersebut di mana tidak terdapat korban jiwa dan kerugian menunjukkan bahwa pada data tersebut yang terjadi adalah peristiwa alam geologi, bukan bencana alam geologi. Sekian dari saya, Marcelus Karyo Jatmiko. Sekian, terima kasih.